أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hadirin jemaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa lagi dan lagi kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya senantiasa memberikan kepada kita nikmat. Saking banyaknya nikmat, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kita tidak diperintahkan untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, untuk mengganti nikmat yang Allah berikan. Allah hanya minta kita bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita syukur Allah Subhanahu wa taala tambah lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah kekalkan nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang kita harapkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali syafaatnya pada hari kiamat, di mana tidak ada syafaat kecuali hanya syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita layak untuk mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalu ahadukum fis shalah ma damatis salata tahbisu wal malaikatu yaqulu wal malaikatu taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yakum min musallahu aw yuhdis. Rawahul Bukhari. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan tidak akan henti-hentinya orang itu dihitung dalam keadaan salat. Ma la yazalu ahadukum fi shalah ma damatis salatu tahbisu. Tidak akan henti-hentinya orang itu terhitung salat walaupun tidak salat, maksudnya duduk ya, hanya bercengkrama tapi dihitung solat. Siapa itu? Yaitu orang yang setelah solat ya, masih duduk di tempat solatnya, di masjidnya untuk menunggu solat yang berikutnya. Orang yang masih duduk ya, di masjid setelah melaksanakan solat itu terhitung solat. Nah, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Malam yuhdis, kata Nabi, selagi belum berhadas. Nah, jadi usahakan dari maghrib sampai isya nih kalau kita duduk ya, usahakan jangan sampai hadas. Nah, kalau kita tidak hadas masih duduk di masjid sampai waktu isya datang, itu terhitung solat terus. Kemudian bukan hanya itu, wal malaikatu taqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malaikat akan mengucapkan doa. Kita duduk di masjid setelah sholat, itu malaikat selagi kita belum keluar masjid, selagi kita belum berhadas, itu malaikat akan mengucapkan doa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia.
Jadi hadirin kasih ta'ala, Nabi itu pernah bersabda, pernah berpesan, kalau kalian berdoa, berdoalah dengan lisan yang tidak pernah berbuat dosa dan lisan yang tidak pernah berbohong, maka pasti doa kamu akan dikabulkan. Kira-kira kita ni, lidah kita ni pernah berbuat dosa tak Pak? Bukan pernah sering. Lisan kita ni pernah membulak tak? Kalau sering sih tak mah kali, tapi kalau sekali-sekali pernah, ya tak? Maka susah doa kita dikabulkan. Maka kata Nabi, doalah kamu dengan doa, dengan lisan, dengan lidah yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat bohong. Siapa itu lisan yang tidak pernah berbuat dosa, lisan yang tidak pernah mempulak, tidak pernah berbohong? Lisannya para malaikat. Kalau malaikat itu berdoa, intinya maknanya kalau malaikat itu berdoa pasti dikabulkan. Supaya kita didoakan malaikat, di antara amalannya menunggu solat, duduk setelah solat, ya, jangan tergesa-gesa untuk pergi keluar masjid. Mudah-mudahan termasuk kita semua, ya. Kita duduk di majelis ini, Masya Allah, banyak manfaatnya. Kalau dari rumah niat pergi solat jamaah, maka setiap langkah dihitung pahala, setiap langkah dihapuskan dosa. Dari rumah niatnya pergi untuk belajar ilmu agama, taklim, ya, maka setiap langkah, setiap rumput-rumput yang dia lewati, setiap kerikil-kerikil yang dia lewati, setiap batu-batu yang dia lewati, setiap daun-daun yang dia lewati, memintakan ampun untuk dia. Ditambah lagi menunggu, ya, setelah sholat tak langsung balik, menunggu, maka malaikat mendoakan, Allahumma firlahu warhamhu. Jadi kalau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini dalam doa, dalam keadaan didoakan malaikat. Kalau sudah didoakan malaikat, berarti hadirin ta'ala, doa malaikat itu makbul, karena malaikat itu lisannya tidak pernah bulak, lisannya tidak pernah berbuat dosa, pasti makbulnya. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis riwayat Bukhari, berarti maknanya hadis ini memiliki tingkat kesohihan yang sangat tinggi. Hadis kok diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis kok diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti derajat kesohihannya itu paling tinggi. Karena Imam Bukhari itu ulama ahli hadis yang paling dipegang ataupun yang paling teliti, yang paling diakui dalam ilmu hadis. Makanya dua kitab kata para alim ulama yang sahih setelah Al-Quran. Yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim. Jadi karena saking telitinya beliau dalam mentahqiq sebuah hadis, ya, sehingga tidak ada yang mampu menandinginya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, berarti hadis ini tingkat kesahihannya sangat tinggi. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat, ya, apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Duduk setelah solat, menunggu solat, terutama habis maghrib sampai isya, itu amalannya para solihin. Kalau sering-sering kita lakukan lebih bagus. Minimal tidak bisa setiap hari, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, ya. Ada waktu di mana kita ini menunggu solat, ya, sehingga kita ini dapat anugerah yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia itu sekali. Hidup di dunia ini tidak 2 kali. Tidak ada manusia hidup di dunia 2 kali, cuma sekali. Kesempatan yang diberikan oleh Allah, kesempatan amal cuma sekali. Maka hadirin ta'ala, kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan jangan kita sia-siakan. Insyaallah, ya. Kalau ada waktu, ada kelonggaran, ada kesempatan, kita sempat-sempatkan duduk di masjid, sehingga dapat doanya para malaikat, yang mana doanya adalah doa yang makbul, pasti diterima. Insyaallah kita lanjutkan.